Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cut Raisananda dengan NIM 1905 10173. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Jaminan 6B yang dipimpin langsung oleh Bapak Arif Rahman SHMH. Jaminan perorangan. Pengertian jaminan perorangan. Pengertian jaminan perorangan dapat kita temui pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun pendapat para ahli. Di antaranya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1820, yaitu jaminan perorangan biasa dikenal penanggungan, yaitu suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Menurut Sri Sudewi, mengartikan jaminan imaterial atau perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Menurut Subakti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhi kewajiban si debitur. Ia bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa si berhutang atau debitur tersebut. Dasar hukum tentang jaminan perorangan hanya dapat kita temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1863, karena suatu jaminan perorangan adalah jaminan khusus antara para pihak, yakni debitur dan kreditur. Unsur-unsur dalam jaminan perorangan. Ada beberapa unsur dalam jaminan perorangan, yaitu yang pertama, mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang tertentu. Yang kedua, hanya dapat dipertahankan pada orang tertentu. Yang ketiga, seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan utang. Yang keempat, menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan. Dan yang kelima, jika pailit, maka harta dibagikan pada kreditur seimbang dengan besarnya piutang. Ciri atau sifat jaminan perseorangan merupakan jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya pihak ketiga atau badan hukum yang menjamin pemenuhan prestasi manakala debiturnya wan prestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan di mana pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu debitur atau penanggungnya. Bersifat aksesorir, yakni perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. Perjanjian penanggungan akan batal demi hukum atau hapus jika perjanjian pokok juga batal demi hukum. Untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian aksesorir tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan. Misalnya, perjanjian pokok dibuat oleh orang yang tidak cakap, sehingga dapat dibatalkan. Bersifat sepihak, di mana hanya penanggung yang harus melaksanakan kewajiban. Tetapi ada kalanya kreditur menawarkan suatu prestasi sehingga pihak ketiga mau menjadi penanggung. Dalam keadaan demikian, perjanjian bersifat timbal balik. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya prestasi atau perutangan pokok, tetapi boleh lebih kecil. Jika penanggung lebih besar, maka yang dianggap sah hanya yang sebesar utang pokok yang diatur dalam pasal 1822 BB. Bersifat subsidiar, jika ditinjau dari sudut cara pemenuhan prestasi, hal ini berdasarkan pasal 1820 BW bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan debitur manakala debitur sendiri tidak memenuhinya.
Ini berarti penanggung hanya terikat secara subsidiar karena hanya akan melaksanakan prestasi jika debitur tidak memenuhinya, sedang debitur yang harus tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan prestasi tersebut, dan setelah penanggung melaksanakan prestasi maka ia mempunyai hak regres terhadap debitur. Beban pembuktian yang ditujukan kepada yang berutang dalam batas-batas tertentu juga mengikat si penanggung. Penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan perutangan yang timbul dari segala macam hubungan yang baik bersifat perdata maupun bersifat hukum publik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang. Jenis-jenis jaminan perorangan yaitu ada jaminan penanggungan, yang mana kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur, ada jaminan garansi, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga, dan ada jaminan perusahaan. Hak-hak istimewa yang dimiliki penjamin. Ada hak untuk menuntut penjualan benda milik debitur lebih dahulu. Ada hak untuk membagi-bagi utang, ada hak untuk mengajukan eksepsi, hak untuk membebaskan sebagai penanggung atau penjamin dikarenakan salahnya kreditur, dan hak meminta pemecahan terhadap utang yang ditanggung secara bersama-sama. Berakhirnya jaminan perorangan diatur dalam pasal 1831, ditentukan dalam 10 cara, yaitu adanya pembayaran, penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, penjumpaan utang atau kompensasi, pencapuran utang, pembebasan utangnya, musnahnya barang yang berutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, dan terakhir lewatnya waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.